بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, kita masih membaca kitab Riyadhus Shalihin, masih dalam Babus Sabri, hadis yang ke-20. Katanya, An Anas radhiyallahu anhu, Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, kana ibnun li Abi Talhah radhiyallahu anhu yashtaki. Ibnun li Abi Talhah. Abi Talhah ini suaminya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ibunya Anas bin Malik. Berarti yang meninggal itu siapa? Adiknya Anas bin Malik sendiri. Nah, karena Sayyidina Anas bin Malik namanya Anas bin Malik bin Nadhr. Nah, bapaknya Anas bin Malik ini namanya Malik bin Nadhr. Dulu nikah sama Ummu Sulaim. Kemudian ketika Islam, Ummu Sulaim masuk Islam, tapi suaminya tidak mau masuk Islam. Maka pisah. Kemudian ketika Rasulullah datang ke Mekah, Malik bin Nadhr ini lari keluar dari Madinah, lari ke mana? Syam, terus meninggal. Maka Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik, nikah sama Abu Talha. Maka Anas bin Malik itu kan meriwayatkan tentang keluarganya, yaitu yang meninggal itu siapa? Adiknya sendiri. Adiknya dari ibu. Katanya, kana ibnun li Abi Talhata. Abu Talhata radhiyallahu ta'ala anhu punya anak. Anaknya ini, Abu Talha itu kan suka, cinta sama anaknya. Kana ibnun li Abi Talhata radhiyallahu anhu yashtaki. Yashtaki artinya sakit. Ishtaka yashtaki. Artinya dalam hadis ini kan sakit. Tapi kalimat istaka namanya artinya mengeluh. Jadi anaknya tidak mengeluh, tapi maksudnya itu anaknya sakit. Fakharaja Abu Talha. Kemudian Abu Talha keluar bersama Rasulullah SAW. Faqubidha as-sabi. Ketika Abu Talha itu keluar bersama Rasulullah, anaknya meninggal. Falamma raja'a Abu Talha, ketika Abu Talha kembali ke rumahnya, dia ketika keluar dari rumah, ya tahu anaknya sakit. Ketika kembali ke rumahnya, tanya, ma fa'ala ibni? Gimana keadaannya anakku? Ma fa'ala, bukan apa yang dia lakukan. Artinya, gimana keadaannya? Ma fa'ala ibni? Gimana keadaan anakku? Qalat Ummu Sulaimin wa hiya Ummu Sabi. Maka Ummu Sulaim, yaitu ibunya anak itu, mengatakan, huwa askanu ma yakun, huwa askanu ma kan. Dia dalam keadaan yang paling tenang. Sudah tenang artinya tenang, sudah nggak bisa gerak sama sekali. Artinya dia meninggal. Tapi dia tidak mau memberikan itu berita yang mengejutkan suaminya itu. Kenapa? Karena Abu Talha itu cinta banget sama anaknya. Orangnya tiba-tiba itu pulang. Masalahnya ketika pulang, anak itu baru hari itu kan meninggal. Sebelum ayahnya masuk, sebelum ayah itu kan datang. Huwa askanu makan. Dia dalam keadaan yang paling tenang. Maka suaminya tenang, ya. Dia faham apa? Faham bahwa saya itu anaknya tenang, ya. Artinya sudah sembuh. Tapi dia istrinya nggak bilang itu sudah sembuh, itu enggak. Askan mayakun, paling tenang. Paling tenang itu kan artinya orangnya sudah tenang, nggak bisa gerak, artinya mati. Tapi bisa difaham dengan arti yang lain. Maka Abu Talha itu kan diam aja. Kenapa? Ya anaknya tenang.
wa askanu makan. Faqarrabat lahul asya. Kemudian diberikan makanan malamnya. Kenapa? Karena Abu Talhah ada riwayat dia dalam keadaan puasa. Nah, maka diberikan makan malam. Fata'asya. Abu Talhah itu makan. Tsumma asaba minha. Ketika sudah selesai makan, sudah selesai salat isya, sudah selesai, maka dia tidur sama istrinya, persetubuhan sama istrinya, jima sama istri. Tsumma asaba minha. Asaba minha artinya itu kan dia persetubuhan sama istrinya. Falamma faragha, ketika sudah selesai semuanya, sudah makan, sudah itu selesai semuanya, qalat, maka Ummu Sulaim itu mengatakan, waru sabi, waru minal muwarah. Waru artinya itu dimakamkan anaknya. Siapa yang memakamkan? Dia bilang sama suaminya, karena ada riwayat yang lain. Maka setelah selesai semuanya, sudah makan, sudah buka puasa, sudah Abu Talhah itu kan sudah tidur sama istrinya, baru istrinya itu kan bilang, anak kami itu mati, meninggal. Maka dia marah itu. Falamma asbaha Abu Talhah ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu. Ketika sudah pagi harinya besok Abu Talhah datang kepada Rasulullah SAW, maka diberitahukan Rasulullah. Ya Rasulullah, kemarin terjadi gini. Saya pulang terus terjadi gini, itu kan anak saya itu meninggal. Maka dia sampaikan kepada Rasulullah yang pertama untuk diberitahu apa yang terjadi. Kemudian karena dia merasa marah sama istrinya. Kenapa? Anak saya meninggal tidak diberitahu, kan ketika datang dibiarkan makan dulu terus tidur sama istrinya. Oh, istrinya itu tenang banget itu, enggak nangis, enggak teriak-teriak. Beda kalau zaman sekarang itu anaknya demam aja itu rumah itu sudah teriak-teriak semua. Falamma asbaha Abu Talhah ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu. Ketika besok paginya Abu Talhah datang kepada Rasulullah SAW, diberitahukan kepada Rasulullah. Faqala, maka Rasulullah mengatakan, a'arrastumul lailata, tadi malam kamu sudah tidur sama istri. Maka Abu Talhah mengatakan, qala na'am, ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, doa, Allahumma barik lahuma, ya Allah berkahilah kedua orangnya. Abu Talhah sama istrinya. Dari apa? Dari persetubuhan atau hubungan yang terjadi tadi malam. Katanya, fawaladat ghulaman, hasil dari itu Ummu Sulaim itu kan hamil, bukan langsung fawaladat itu harinya itu enggak. Artinya karena sudah terjadi malam itu kan terjadi persetubuhan, maka dia hamil dari itu. Setelah 9 bulan melahirkan anak yang hamil dari malam itu. Fawaladat ghulaman, maka Ummu Sulaim itu hasil dari persetubuhan itu melahirkan anak laki-laki. Faqala li Abu Talhah, maka Abu Talhah mengatakan kepada Anas, karena Anas bin Malik itu namanya apa? Anak angkat. Maka Abu Talhah itu mengatakan kepada saya itu Anas bin Malik, ihmilhu hatta ta'tiya bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bawalah adik kamu ini kemudian datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bawa anaknya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'atha ma'ahu bi tamaratin. Kemudian dikirim itu kan juga ada beberapa biji kurma. Dikirim ke Rasulullah SAW. Kemudian ketika Anas bin Malik datang membawa adiknya kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah mengatakan, ama'ahu syai'un, kamu datang membawa adik kamu ini, ada sesuatu yang dibawa atau tidak? Karena maksudnya apa? Diberikan tahnik. Pertama kali itu yang masuk itu yang dari mulutnya Rasulullah SAW.
Maka Anas bin Malik mengatakan, qala na'am. Anas bin Malik mengatakan, ya. Tamaratun, ada beberapa biji kurma. Fa'akhadaha Nabi sallallahu alaihi wasallam famadaghaha. Kemudian Rasul itu mengambil satu biji dari buah kurma itu, kemudian dikunyah di mulutnya sampai sudah lembut, sudah enak, itu sudah bisa dikasihkan untuk anak bayi ini. Famadaghaha, kemudian Rasul itu mengunyah kurmanya itu. Tsumma akhadaha min fihi, kemudian diambil, Rasul itu mengambil kurma yang sudah lembut itu, diambil dari mulutnya Rasulullah, sudah campur dengan apa? Dengan airnya Rasulullah SAW. Faja'alaha fi sabi, maka ditaruh di mulutnya anak yang bayi tadi. Tsumma hannakahu, artinya hannaka itu apa? Kurma yang sudah lembut itu tidak ditaruhkan di lidahnya, tapi ditaruh di mana? Di hanak. Hanak itu apa? Langit-langit. Ditaruh di atas mulutnya. Supaya apa? Lidahnya gerak, itu nanti kan kurma itu kan turun sedikit-sedikit gitu. Maka tahnik itu hukumnya sunnah. Sahabatnya Rasul itu kan setiap ada orang yang melahirkan, ada anak yang lahir, sebelum diberikan susu ibunya, yang pertama itu apa? Rasulullah dulu mengambil keberkahannya Rasulullah. Coba anak yang pertama kali itu masuk di perutnya itu airnya Rasulullah, gimana jadi anaknya? Abdullah bin Zubair itu minum darahnya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, kamu tidak kena api neraka. Kenapa? Karena ada sebagian dari Rasulullah itu kan sudah di dalam tubuhnya. Berarti sahabat itu yang anak-anak itu yang dapat airnya Rasulullah itu kan juga sama. Kenapa? Karena ada sebagian dari Rasulullah itu kan sudah di tubuhnya orangnya. Tsumma hannakahu. Berarti tahnik itu hukumnya sunnah. Kalau zaman sekarang Rasulullah nggak ada, ya dibawa ke orang saleh. Orang tuanya, bapaknya mau tahnik anaknya sendiri, silakan. Namanya sunnah, namanya sunnah. Tsumma hannakahu wa sammahu Abdullah. Kemudian diberi nama Abdullah. Muttafaqun alaihi. Wa fi riwayat al-Bukhari, dalam riwayat al-Bukhari, qala Ibnu Uyainah, Sufyan bin Uyainah mengatakan, faqala rajulun minal ansar, maka Sufyan bin Uyainah mengatakan, saya dengar ada seorang laki-laki dari kaum Ansar. Nama Ansar itu istilah khusus buat orang penduduk Madinah dari Al-Aus wal Khazraj, namanya Al-Ansar. Katanya ada satu orang laki-laki itu kan dari kaum Ansar mengatakan, fara'aitu tis'ata awladin kulluhum qad qara'ul Qur'an. Katanya saya melihat ada 9 anak. Semuanya sudah hafal Quran. Itu semuanya anak siapa? Anak keturunan Abdullah itu. Yakni min awladi Abdillahil Maulud. Yang artinya itu kan 9 anak dari anaknya Abdullah itu yang tadi yang diberikan tahnik Rasulullah SAW. Abdullah bin Abi Talha. Wa fi riwayat Muslim, riwayat Imam Muslim radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, mata ibnun li Abi Talha bin Sulaim. Ada anak meninggal, yaitu anaknya Abi Talha itu meninggal dari istrinya namanya Sulaim. Faqalat li ahliha, maka Sulaim mengatakan kepada keluarganya, la tuhaddithu Aba Talha bibnihi. Jangan diberitahukan kepada Abu Talha dengan anaknya bahwasanya anaknya meninggal. Hatta akuna ana uhadithu, sampai saya yang memberitahukan kepada Abu Talha. Kenapa? Karena Sulaim tahu Abu Talha itu cinta banget sama anaknya itu. Tapi lihat itu ibunya nggak nangis, ibunya yang tahan ini
Sabar gimana? Katanya, la tuhadithu Aba Talhah bibnihi, jangan diberitahukan kepada Abu Talhah karena anaknya yang meninggal. Hatta akuna ana uhadithuhu, sampai saya yang memberitahukan kepada Abu Talhah. Faja'a, kemudian Abu Talhah itu kan datang ke rumahnya. Faqarrabat ilaihi asha'an, maka diberikan makanan malam. Fa'akala wa syariba, maka dia makan, minum. Ya seperti hadis yang sebelumnya, dia tanya gimana anaknya. Anak itu paling tenang. Maka dia merasa tenang, anaknya itu tenang, tidak ada masalah. Maka dia makan, minum sesuai dengan kebiasaan, itu orangnya tenang. Kenapa? Karena Muslim itu kan tahu suaminya ini kan puasa. Kalau diberitahu langsung, orangnya karena dia sedih itu enggak makan, enggak minum, mungkin sampai besok karena sibuk malamnya dia itu kan mengurus anaknya, mungkin besoknya itu mau puasa lagi itu sudah enggak makan, berarti enggak kuat. Kemudian juga ketika orangnya itu sedih, itu kan kesedihan itu kan ada pengaruh di tubuhnya. Wow, kemudian dia masih belum buka puasa. Faqarrabat ilaihi asha'an fa'akala wa syariba, maka diberikan makanan, makan malam. Kemudian Abu Talhah makan, kemudian minum, selesai. Thumma tasanna'at lahu ahsana ma kanat tasanna'u qabla dhalik. Maka Muslim itu menghiasi dirinya itu hiasan yang paling sempurna, itu lebih baik daripada yang sebelumnya. Nah, berarti tidak pernah dia menghiasi dirinya itu seperti malam itu. Nah, katanya tsumma tasanna'at lahu, kemudian dia menghiasi dirinya untuk suaminya. Ahsana ma kanat tasanna'u qabla dhalik. Hiasan yang paling baik, yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Tidak pernah dia menghiasi, menyediakan dirinya itu seperti itu. Kemudian katanya fawaqa'a biha. Kenapa? Karena dia mungkin lama enggak ketemu istrinya, kemudian istri itu kan menghiasi diri itu kan dengan maka dia tidur sama istrinya, persetubuhan sama istrinya. Falamma an ra'at annahu qad syabi'a wa asaba minha, ketika Muslim itu melihat suaminya itu sudah hilang laparnya, sudah hilang hausnya, sudah hilang syahwatnya juga, berarti dia sudah puas dari semua arahnya, itu enggak ada masalah itu yang lain. Falamma an ra'at annahu qad syabi'a, ketika melihat suaminya itu sudah puas dari makanan, dari minuman, wa asaba minha, sudah menghilangkan syahwatnya juga. Qalat ya Aba Talhah, coba lihat itu kepintaran itu istrinya itu, pintar gimana itu. Bukan itu, dia datang itu ketemu istrinya itu sudah teriak-teriak apa itu. Cuman pintar dia menyampaikan berita. Kenapa? Karena berita itu yang berita duka ini kan kadang bisa bikin orang itu kan meninggal juga. Kenapa? Terkejut orangnya dengan berita yang tidak baik. Ada orang yang jatuh, ada yang pingsan, ada orangnya itu. Kenapa? Karena ada orang itu yang tidak begitu kuat hati. Maka Muslim mengatakan, ya Aba Talhah, Abu Talhah, ara'aita law anna qauman a'aru 'ariyatahum ahla baitin. Gimana menurut kamu kalau sebuah kaum memberikan barang pinjaman kepada rumah tetangganya? Ada orang itu minta atau diberikan pinjaman. Barang ini dipinjamkan ke salah satu rumah tetangganya. Untuk apa? Untuk dipakai, dimanfaatkan. Nah, kemudian katanya, fatalabu 'ariyatahum. Setelah berapa hari, berapa bulan, kaum itu minta barang itu dikembalikan. Barang pinjaman ini dikembalikan lagi. Alahum an yamna'uhum.
Boleh rumah yang tadi minjem itu melarang atau menolak minta kembalian itu barangnya. Padahal itu mereka itu yang meminjamkan, datang itu, ini barangnya boleh kamu pakai, manfaatkan. Ketika orang itu kan minta dikembalikan, orang yang tadi minjem barang itu, boleh dia tolak? Katanya, qala la, nah, boleh, kenapa? Ya mereka itu kan melakukan yang baik sama rumah itu, diberikan pinjaman itu barang, maka kalau diminta ya harus dikembalikan. Nah, lihat itu gimana politiknya istri itu bisa menyampaikan beritanya kepada suami. Diberikan apa? Ya sama juga, anak kami itu kan Allah yang memberikan, Allah yang minjamkan kepada kita. Maka Allah minta pinjamannya dikembalikan. Katanya, qala la, maka Abu Talha mengatakan tidak boleh ditolak. Itu kalau minta dikembalikan, ya harus dikembalikan. Faqalat fahtasib ibnak, maka harus kamu sabar anak kamu meninggal. Qala faghadib, Abu Talha itu kan marah. Bukan marah karena anaknya meninggal. Marahnya itu kan bukan marah karena diberitahukan anaknya meninggal. Enggak. Katanya faghadiba thumma qala, kemudian dia, sebab dia itu marah sama istrinya, kenapa? Taraktini hatta takhtu thumma akhbartini bi ibni. Kamu tinggalkan saya itu sampai saya kotor dengan jima ini. Baru diberitahukan tentang anak saya itu meninggal. Jadi dia marah kenapa? Karena istrinya itu apa? Biasa. Biasa suaminya datang, ketemu suaminya dengan baik. Tidak ada rasa sedihnya, tidak ada perubahan dalam keadaannya, wajahnya enggak berubah. Orangnya itu kan hanya jemput suaminya dengan baik, berikan makan, kemudian istri itu kan hias. Siapa yang perempuan yang bisa gitu? Nah, sekarang suaminya masuk itu merasa istrinya sudah apa? Cuman capek kayak orangnya mau meninggal. Udah. Nah, mukanya berubah. Apa masalahnya? Istrinya marah-marah, apa? Capek aja. Capek. Ini anaknya meninggal. Dia yang merawat anaknya, itu anaknya sakit itu, merawat anaknya. Sekarang hanya anak kecil itu nakal itu, ibunya sudah stres. Maka Abu Talha itu kan marah, kenapa? Karena istrinya itu membiarkan dia itu makan, minum, kemudian dia menghiasi dirinya untuk suaminya, sampai suami itu kan sudah hilang syahwatnya itu, sama udah selesai baru diberitahukan. Maka dia mengatakan, taraktini hatta idza talattakhtu thumma akhbartini bi ibni. Kamu tinggalkan saya sampai saya kotor itu dengan jima, artinya itu sudah saya tidak tahu keadaan anak saya gimana itu. Kemudian katanya, fantalaqa hatta ata Rasulullah SAW fa akhbarahu bima kan. Maka dia datang ketemu dengan Rasulullah, datang kepada Rasulullah SAW, maka diberitahukan kepada Rasulullah apa yang terjadi. Apa yang terjadi bukan semuanya. Berarti masalah tidur sama istri itu kan tidak diceritakan. Cuman yang terjadi itu apa? Ya, saya tadi pulang itu ternyata anak saya itu meninggal, anaknya sakit terus meninggal. Kenapa? Karena Rasulullah itu kan di riwayat yang sebelum itu kan tanya, tadi malam tidur sama istri? Dia bilang iya. Kenapa? Karena Abu Talha tidak bilang sama Rasulullah. Berarti Rasulullah itu yang tanya. Maka Rasulullah doakan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barakallahu lakuma fi lailatikuma. Semoga Allah SWT memberkahi kedua kalian ini dalam malam kalian yang tadi.
Kala Anas bin Malik mengatakan, fahamalat, kemudian istrinya Abu Talha itu kan hamil dari malam itu. Qala wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin wa hiya ma'ahu. Maka diceritakan setelah malam itu beberapa bulan itu sampai 9 bulan. Muslim itu kan hamil 9 bulan. Bulan 9 sebelum melahirkan, Rasulullah keluar untuk perang. Muslim ikut perang. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin wa hiya ma'ahu. Maka Rasulullah SAW pernah dia keluar untuk perang. Maka Ummu Sulaim ikut. Ikut apa? Ikut membantu. Karena tugasnya perempuan ketika perang, kalau keluar untuk perang, tugasnya perempuan yang ikut itu apa? Mengobati orang yang luka, menyediakan itu makanan, semua kebutuhan itu kan disediakan. Lihat, ibunya itu Ummu Sulaim hamil 9 bulan, ikut perang, naik unta. Unta itu jalannya enggak seperti mobil. Gimana itu? Panas. Juga perang, melihat ada orang meninggal, ada orang yang terpotong tangannya, ada. Kemudian ketika Rasulullah pulang, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza atal madinata min safarin la yatruquha turuqan. Kebiasaan dari sunnahnya Rasulullah SAW, kalau Rasulullah pulang dari perjalanan jauh, kemudian sampai di Madinah itu sudah malam, Rasulullah nggak masuk malam. Berarti apa? Nginep mampir di luar aja, di luar Madinah sampai paginya baru masuk Madinah. Wa kana Rasulullah SAW idza atal Madinata, kalau datang ke Madinah itu dari perjalanan jauh, min safarin, dari perjalanan, la yatruquha turuqan, artinya tidak masuk tiba-tiba itu masuk malam. Dah. Nunggu sampai pagi baru masuk. Kemudian walaupun Rasulullah datang siang atau pagi, tidak langsung masuk, hanya dikirim orang dulu. Dikirim orang, diberitahukan bahwasanya Rasulullah sudah pulang, sahabat sudah datang. Berarti istri-istri itu kan di rumah itu siap. Maka hukumnya apa? Rasulullah itu melarang, kalau kamu datang, jangan datang ke rumahnya itu kan malam. Tiba-tiba itu masuk ke rumah. Diberitahukan. Telepon dulu. Sampai di rumah jam berapa. Supaya istrinya siap. Hukumnya makruh. Tidak diberitahukan langsung masuk di rumah. Makruh. Tapi kalau sudah diberitahukan, boleh walaupun malam. Nah. Tapi kenapa Rasulullah kalau malam? Karena kalau malam, zamannya Rasulullah itu malam, orang itu kan sudah tidur. Kalau masuk malam, repot. Oh, orangnya siap-siap, istri itu siap, itu perempuan itu siap-siap, itu repot. Tapi kalau sekarang, itu jam 12 itu orangnya belum tidur. Jam 1. Nah, karena itu biasanya itu Rasulullah itu kan masuk Madinah pagi atau siang. Nah, kalau malam nggak masuk. Tapi ulama mengatakan boleh kamu masuk malam, tapi yang penting diberitahukan kepada keluarganya. Tahu bahwasanya sampai ke rumah itu jam berapa? Jam 9, jam 10, jam 1 malam, enggak apa-apa. Idza atal Madinah tamsin la yatruquha turuqan. At-tarqu datang malam hari. Namanya taraka yatruqu. Tarakahu lailan. Tarakahu lailan artinya itu datang kepada orang itu kan malam hari. Tapi kalau taraka artinya mengetuk. Utruk hilbab, ngetuk pintu. Jadi hukumnya makruh kalau malam. Kecuali kalau sudah diberitahukan kepada keluarganya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza atal Madinata min safarin la yatruquha turuqan fadanu min al-Madinati
Kemudian Rasulullah ketika dalam perjalanan sudah dekat ke Madinah. Dana yadnu, artinya mendekati. Dana yadnu. Dana artinya dekat. Nah. Dana yadnu dunuwan. Dekat. Nah. Dana yadnu dunuwan. Nah. Artinya dekat. Berarti sama dunia. Langit yang paling dekat ke bumi. Namanya dunia. Fadana minal madinati. Kemudian Rasul itu mendekati Madinah. Ketika dekat Madinah, fadarabahal makhad. Datang sakit apa namanya? Kontraksi itu. Ya. Sudah mau melahirkan. Ummu Sulaim itu mau melahirkan, sudah datang sakitnya. Fadarabahal makhadu, maka datang sakit melahirkan. Tapi belum sampai Madinah. Belum sampai. Fahtabasa alaiha Abu Talha. Maka Abu Talha tertahan di situ, di tempat itu. Kenapa? Enggak bisa melanjutkan perjalanan sama Rasulullah. Berarti dia turun di situ sama istrinya. Kenapa? Karena sudah mau melahirkan. Fahtabasa alaiha Abu Talha. Maka Abu Talha tertahan sama istrinya di situ, merawat istrinya karena mau melahirkan. Wantalaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau Rasulullah tetap melanjutkan perjalanan mau masuk Madinah. Qala Anas bin Malik mengatakan, yaqulu Abu Talha, maka Abu Talha doa. Innaka ta'lamu ya Rabbi annahu yu'jibuni an akhruja ma'a Rasulullah idza kharaj wa adkhulu ma'ahu idza dakhal. Dia berdoa, ya Allah, kamu yang maha tahu, saya senang keadaan yang saya paling suka ketika Rasulullah keluar, saya keluar bersama Rasulullah. Saya masuk bersama Rasulullah. Berarti dia doa, ya Allah, jangan memisahkan saya dengan sama Rasulullah SAW. Saya suka kalau Rasulullah keluar, saya ikut keluar. Kalau Rasulullah masuk, saya ikut masuk. Tapi kalau ini, saya keluar bersama Rasulullah, tapi saya nggak bisa masuk. Kenapa? Karena saya tertahan di sini, karena keadaan istri. Innaka la ta'lamu, engkau maha tahu, wahai Tuhan, annahu yu'jibuni, sesungguhnya saya paling suka, an akhruja ma'a Rasulullah idza kharaj, saya keluar bersama Rasulullah ketika Rasulullah keluar, wa adkhula ma'ahu idza dakhal, saya masuk bersama Rasulullah ketika Rasulullah masuk ke Madinah. Wa qad ihtabassu bima tara, saya tertahan di sini dengan yang engkau melihat, wahai Allah. Karena dia doa seperti itu, taqulu Ummu Sulaim, maka Ummu Sulaim mengatakan, ya Aba Talha, wahai Abu Talha, ma ajidu alladhi kuntu ajid. Sakitnya itu hilang, yang saya rasakan itu hilang, tiba-tiba itu hilang sakitnya. Doanya langsung mustajab ini, insyaallah. Ya Aba Talha, ma ajidu alladhi kuntu ajidu. Saya tidak merasakan sakit yang tadi saya rasakan itu. Rasanya kenapa? Sakitnya hilang. Entalik, ayo kita berjalan, melanjutkan perjalanan. Ketemu Rasulullah itu kan ketika mau masuk Madinah. Katanya, fantalaqna, maka melanjutkan perjalanan. Ketika masuk Madinah, wadarabahal makhadu hina qadima. Dia kembali lagi itu sakit, merasakan sakit itu mau melahirkan ketika sudah masuk di Madinah. Ketika masuk Madinah, fawaladat ghulaman, maka dia melahirkan anak laki-laki. Kemudian Ummu Sulaim mengatakan, faqalat li ummi, Anas mengatakan, ibu saya itu mengatakan, ya Anasu, la yurdi'uhu ahadun hatta taghduwa bihi ala Rasulillah SAW. Wahai Anas, dibawa anak adik kamu ini, dibawa kepada Rasulullah SAW. Jangan diberikan orang itu untuk menyusui anaknya sampai kamu datang membawa anaknya kepada Rasulullah SAW. Falamma asbaha, ketika pagi harinya, besoknya, ihtamaltuhu, karena masuknya itu sebelum maghrib. Masuk Madinah, Rasul itu masuk Madinah itu kan sebelum maghrib. Kemudian Ummu Sulaim itu kan melahirkan itu malam hari. Malamnya.
Kata Anas bin Malik, falamma asbaha, ketika besok paginya, ihtamaltuhu, saya membawa anaknya, fantalaqtu bihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya datang kepada Rasulullah SAW membawa anaknya, wa dzakara tamamal hadits, kemudian disebutkan hadits yang seperti tadi. Berarti diberikan apa namanya kurma, kemudian itu kunyah kurmanya, kemudian ditahnik sama anak. Terakhir diberikan namanya Abdullah. Katanya lughatul hadits, bahasa yang ada di dalam hadis. Askanu ma kana, ay ahda'u awqatihi, waktu yang paling dia tenang. Ummu Sulaim, siapa itu Ummu Sulaim? Kanat zaujatan li Malik bin Nadhr. Sebelum nikah sama Abu Talhah, dia jadi istri untuk Malik bin Nadhr, yaitu bapaknya Anas bin Malik. Fil jahiliyah, ketika di jahiliyah. Wa huwa walidu Anas. Malik bin Nadhr itu ayah Anas bin Malik. Falamma ja'al Islamu, ketika datang Islam, aslamat, Ummu Sulaim itu masuk Islam. Wa 'aradat 'ala zawjiha al-Islam, maka dia mengajak suaminya masuk Islam. Faghadabaha, kemudian dia itu marah sama istrinya, tidak setuju. Wa kharaja ila Syam, kemudian dia lari ke mana? Ke Syam. Fahalaka, maka dia meninggal di situ di Syam. Fatazawwajat ba'du Abu Talha, maka dia setelah suaminya meninggal itu, namanya Malik bin Nadhr, maka Ummu Sulaim nikah dengan Abu Talha. Was-sabiyyu alladhi qurida huwa min waladi Abi Talha. Anak yang meninggal itu termasuk anaknya Abu Talha. Nah, berarti anaknya Ummu Sulaim dari suami yang kedua, suaminya Abu Talha. Wa akhu Anas bin Malik li ummihi, ya adiknya Anas bin Malik dari arah ibunya radhiyallahu anhu. Kemudian katanya asaba minha, ay kana bainahu wa bainaha ma yakunu bainar rajuli wa zawjatihi. Artinya asaba minha, terjadi antara Abu Talha sama istrinya apa yang terjadi sama seorang laki-laki sama istrinya. Artinya itu kan terjadi persetubuhan, jima. Warus sabiyya, ay waruhu bid-dafni, dimakamkan anaknya, dikuburkan. Kalimat a'arrastum, al-muradu minhul wata'. Rasulullah tanya, tadi malam kamu melakukan persetubuhan sama istri, namanya arrasa. Arrasa artinya itu nikah, acara nikah. Tapi biasa acara nikah mengakibatkan apa? Terjadi persetubuhan. Hannakahu fi sihahi, hannaktu as-sabiyya idza madaghtu tamran aw ghayrahu thumma dalaktuhu bi hanakihi. Dalam kitab Mukhtar as-Sihah atau Sihah, hannaktu as-sabi, saya memberikan tahnik kepada anak bayi itu, idza madaghtu tamran, kalau saya mengunyah kurma, aw ghairiha, atau yang lain. Biasa itu kan kurma atau madu. Yang penting sesuatu yang manis. Idza madaghtu tamran aw ghairahu thumma dalaktahu bihanakihi. Kalau kemudian diambil itu sudah lembut, kemudian ditaruh di mana? Di langit-langit di mulutnya. Ibnu Uyainah, itu Sufyan bin Uyainah, qarinul Imam Malik, temannya Imam Malik radhiyallahu taala anhu, Malik bin Anas. Min tabi'it tabi'in, termasuk tabi'ut tabi'in. Kemudian kalimat tasanna'at, ay tazayyanat li zawjiha, menghiasi dirinya untuk suaminya. Anas bin Malik itu Abu Talha mengatakan, kamu tinggalkan saya sampai saya kotor. Itu artinya talattakhtu, ay taqaddartu bil jima'. La yatruquha turuqan, ay la yadkhuluha lailan. Rasulullah tidak masuk Madinah ketika sampai di sana itu malam hari, berarti nunggu sampai pagi. Fadarabah al-maqat, ay waja'ut talqi wal wilad. Artinya itu sakit ketika perempuan itu mau melahirkan. Faedah yang diambil dari hadisnya ini, yang pertama katanya, fil hadithi mithalun waqi'iyyun lil mar'atil muslimati waz zawjati salihati fi 'aqliha al-kabir wa dhaka'iha al-waqqad. Dalam hadis ini contoh bagi perempuan muslimah, istri yang salihah, dalam akalnya yang besar, kemudian kecerdasan
cerdas, perempuan itu cerdas, tahu di mana, tahu suaminya itu dalam keadaan apa. Suami itu kan dalam keadaan capek orangnya, datang dari luar dalam keadaan puasa. Kemudian dia cinta sama anak yang sakit itu. Berarti kalau diberitahu langsung, mungkin karena terkumpul beberapa keadaan itu, mungkin jadi musibah. Nah, maka istri itu kan pinter. Kapan diberitahukan kepada orangnya, pada suaminya. Berarti seorang perempuan itu harus memperhatikan keadaan suami. Nah, maka ulama mengatakan istri itu kalau mau minta sesuatu atau mau beritahukan kepada suaminya itu harus milih waktu. Nah, milih waktu yang sesuai, yang baik. Minta sesuatu, jangan diminta setiap waktu. Kenapa? Suami itu kan kadang merasa capek, pusing, mana. Walaupun dia mungkin istri itu minta sesuatu yang sederhana, tapi karena suaminya keadaannya nggak baik, maka dia nolak. Oh. Bukan karena nggak mau dikasih atau nggak mau diizinkan, tapi karena keadaannya itu kan tidak baik. Nah, maka seorang wanita itu harus pintar. Itu wanita aja, suami juga. Kalau mau minta sesuatu sama istrinya itu, oh ya melihat keadaannya itu yang baik. Nah, kadang istrinya capek. Nah, maka harus melihat, namanya pernikahan. Pernikahan kayak gitu, melihat itu keadaan gimana. Nah, suaminya gimana keadaannya, suaminya senang, sedih, capek, gimana. Baru ketika istri itu melihat suami itu sudah senang, baik, menerima apa saja itu. Kenapa? Karena semuanya sudah hilang, kecapeannya sudah hilang, laparnya sudah hilang, syahwatnya hilang. Baru masuk diberitahukan apa, minta apa juga. Tapi kalau istrinya enggak, itu kewajiban suami. Ya kewajiban suami enggak apa. Milih waktu. Nah, milih waktunya. Seperti yang tadi, kan itu suami tahu itu kewajiban saya. Tapi karena datang di waktu yang tidak cocok, waktu yang tidak enak, maka suaminya enggak setuju, enggak mau. Bukan karena dia pelit atau karena, tapi karena waktunya yang tidak baik. Nah, tapi mana yang istri itu bisa belajar dari itu, melihat gimana. Yang penting itu udah anaknya sudah meninggal, mau apa? Mau dikembalikan? Nggak bisa dikembalikan. Tapi harus yang diperhatikan siapa? Orang yang masih hidup ini. Memang wajib diurus anaknya itu yang meninggal, tapi juga harus dia itu memperhatikan keadaan suaminya. Berarti muslim itu kan melihat suaminya yang pertama datang dari luar, berarti capek. Kemudian orangnya puasa. Nah, mungkin juga itu suami itu kan apa? Rindu sama istrinya. Karena di luar. Kemudian yang keempat itu anak itu suami itu kan cinta itu sama anaknya. Kalau diberitahukan ketika dia baru masuk, apa yang terjadi? Maka perempuan itu kan pinter. Pinter. Kapan diberitahukan? Karena itu ketika Abu Talha itu tanya, gimana keadaan anaknya? Dia nggak bilang, dia nggak bohong. Dia bilang apa? Tenang. Anaknya paling tenang. Maka suami itu kan merasa tenang. Apa mau makan itu makan dengan baik anaknya. Kenapa? Karena dia merasa anaknya tenang. Ya. Karena ketika dia keluar, tahu anaknya sakit. Iya kan, Abu Talha itu kan, kenapa dia tanya? Karena dia ketika dia keluar, anaknya sakit. Pas itu bapaknya datang ke rumah, sebelum itu anaknya meninggal.
Maka Ummu Sulaim mengatakan, jangan diberitahu, tak boleh keluarga itu semuanya. Jin. Nah, ada berarti kaum wanita itu harus belajar seperti Ummu Sulaim ini. Harus diceritakan, itu harus sering diulang hadisnya ini kan pada istri-istri itu. Ummu Sulaim, nggak tahu saya mungkin namanya apa. Bukan Sulaiman itu Ustaz. Ummu Sulaim. Oh. Maka gimana itu kesabaran dia itu, pinternya itu menyampaikan ceritanya kepada suami. Jadi seperti yang tadi itu kan, seorang istri itu harus milih waktu kapan diberitahukan apa saja itu. Ketika suami sudah siap. Tapi kalau langsung masuk itu dalam keadaan capek, orangnya mau istirahat, lapar, mau makan, orang yang belum mandi masih itu langsung dilempar beritanya, dilempar itu. Kemudian faedah yang berikutnya, sabru Ummu Sulaim ala mauti waladiha mithalun yuhtada lin nisa. Kesabaran Ummu Sulaim itu atas kematian anaknya. Itu jadi apa? Jadi contoh bagi kaum wanita ini. Lihat, walaupun anaknya itu baru meninggal, tapi haknya suami tetap. Dia apa? Menyediakan makanan buat suaminya, berhias untuk suaminya. Kenapa? Namanya itu apa? Ya, kamu dalam keadaan musibah, anaknya meninggal. Tapi bukan artinya kalau anaknya meninggal itu semua kewajiban itu sudah jatuh. Itu nggak ada, tetap namanya kewajiban suami, kewajiban. Artinya jangan merasa sedih itu menghilangkan apa? Perasaan kamu itu kan tentang suami. Harus kamu tahu namanya manusia itu. Kemudian yang berikutnya, at-talattufu fil ikhbari an wafatin aw musibah. Ketika mau diberitahukan kepada orang tentang sesuatu musibah atau cobaan yang dia kena, jangan langsung diberitahukan. Tuh, apa? Ayah kamu meninggal. Nah, kenapa? Karena takut nanti orang itu kan terkejut dengan berita itu, mungkin orangnya meninggal juga. Nah, maka harus disampaikan beritanya dengan baik. Nah, ada di daerah kita itu ada pernah ceritanya. Tapi cerita itu ada dua orang kerja di Saudi. Ya, dari satu kampung kita itu. Waktu itu kan belum ada telepon, hanya kirim surat. Yang satunya istrinya meninggal, yang satunya bapaknya meninggal. Maka dikirim surat itu takut ya, itu gimana itu disampaikan itu berita ayah kamu meninggal. Maka mau ada satu orang itu kan mau berangkat ke Saudi. Akhirnya surat itu dikirim itu kan apa, diserahkan sama orangnya. Ini dua surat diserahkan sama teman di sana. Tapi caranya gimana? Akhirnya amplop itu dibalikkan. Nah, amplop ini tertulis nama ini, tapi dalamnya surat buat teman. Supaya dia baca itu apa? Istri teman kamu itu meninggal. Surat itu buat si A ini, tapi di amplopnya B. Supaya teman itu baca, akhirnya caranya gimana disampaikan. Itu. Kemudian di surat itu dibalikkan amplopnya. Ceritanya, ketika sampai di sana, orang itu kan kayak merasa itu ada sesuatu yang tidak baik. Ketika surat, maka sepakat, gimana? Siapa? Coba kamu baca surat saya baca surat kamu itu.
Ternyata setiap orang itu membaca surat dia sendiri itu. Katanya, ini nangis, ini nangis. Kenapa? Ternyata ini surat ya. Terjadi gitu. Maka harus kita mencari itu cara yang baik kita menyampaikan berita yang tidak bagus itu disampaikan kepada orangnya. Jangan diberikan itu dilempar aja itu orangnya. Nah, hanya seperti Muslim, ya pertama itu menceritakan gimana ada orang itu berikan pinjaman barang kepada orang lain, terus kemudian diminta dikembalikan. Boleh ditolak? Nggak boleh ditolak. Nah, sama. Berarti artinya anak kamu itu pinjaman dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian katanya itharu irda'iz zauji ala huznihi wa hadha min wafa'iz zaujati li zaujiha. Yang diutamakan itu apa? Ridha suaminya. Maka Muslim itu mengutamakan apa? Yang pertama itu suaminya senang. Daripada diberikan berita yang duka, gimana, menjadikan suaminya sedih. Yang diutamakan itu apa? Suaminya senang dulu. Kenapa? Nanti kalau dia sedih itu, sudah ada kesenangan dalam hatinya itu yang mengurangi rasa kesedihan. Wahada min wafa'iz zaujati li zaujiha. Itu termasuk kebaikan seorang istri kepada suaminya. Kemudian faedah yang berikutnya, jihadul mar'ati wal ishami fi ajril mujahidin. Zamannya Rasulullah itu tetap istri itu ada bagian dalam jihad. Nah, dapat bagian dalam jihad. Ada perjuangan seorang istri, seorang perempuan dalam agama Islam itu ada. Berarti ada sebagian wanita itu yang ikut perang. Kenapa? Perempuan itu pinter, naik kuda pinter, pakai pedang pinter, pakai panah juga. Nah, kalau nggak pinter, berarti membantu di belakang. Orang yang terluka, disediakan itu makanan, disediakan obat-obatan, itu semua perlengkapan atau alat-alat yang dibutuhkan itu. Yang sediakan itu siapa? Perempuan. Perempuan itu kan di belakang. Kemudian yang berikutnya katanya hubbus sahabati lin Nabi sallallahu alaihi wasallam wal hirsi ala mulazamatihi wastisharatihi wat tabarruk bi suhbatihi. Kecintaan para sahabatnya kepada Rasulullah SAW. Sahabat itu kan cinta banget sama Rasulullah. Karena itu mereka itu kan berusaha selalu bersama Rasulullah SAW. Wastisharatihi, ditanyakan, minta masyurahnya, minta pendapatnya Rasulullah. Dalam semua keadaannya Rasulullah gini gitu itu diceritakan. Wat tabarruk bi suhbatihi, minta keberkahan ketika bersama Rasulullah SAW. Berarti anaknya lahir dikirim kepada Rasulullah. Orang itu kan dapat rezeki, kirimkan sebagian kepada Rasulullah SAW. Untuk apa? Untuk mendapat doanya Rasulullah SAW. Karena itu termasuk kebiasaan sahabatnya Rasulullah. Dikirim apa? Susu. Berikan kepada Rasulullah. Kasihkan. Kenapa? Oh, dari mana? Dari si fulan itu. Maka Rasulullah doakan. Maka sahabatnya Rasulullah minta dicari keberkahannya Rasulullah dari mana? Kadang dikirimkan makanan sedikit untuk mendapat doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau biasanya Rasulullah itu kalau ada berarti ada makanan dari rumahnya Rasulullah dikembalikan. Berarti wadah yang dikirimkan itu ada makanannya. Rasulullah itu kan isi. Ada kurma, ada air, ada apa susu isi. Termasuk berkahnya. Minas sunnati an yukhaffifa kullu minaz zawjaini musibatal akhar. Termasuk sunnah di antara suami istri itu meringankan musibah yang terkena keduanya. Seperti Ummu Sulaim itu kan meringankan. Kenapa? Karena tahu di mana cintanya Abu Talha kepada anak itu yang sakit. Maka diringankan dengan cerita yang tadi itu. Gimana pendapatnya kalau ada yang pinjam. Wat tazayyun li ba'dihima sunnah.
Suami istri itu kan berhias untuk suaminya, perempuan itu istri itu kan berhias untuk suaminya. Sama juga suami sunnah untuk berhias untuk istrinya. Jangan itu hanya istri aja yang pakai pakaian, tapi suaminya datang bau keringat, gimana pakaian atau kenapa? Namanya suami. Bukan sunnah. Suami itu kan berhias untuk istrinya. Nah, ada orang dari tabi'in itu melihat Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar beli baju yang baru, cantik bajunya. Maka alaihissalam. Orang tabi'in itu tanya Abdullah bin Umar, oh masya Allah beli baju yang baru. Salam. Baju yang baru ini cantik juga itu bajunya. Abdullah bin Umar mengatakan, iya saya beli buat istri. Oh istri itu pakai pakaian laki-laki? Bukan. Saya beli supaya saya pakai depan istri. Karena saya suka berhias untuk istri juga. Kenapa? Karena istri itu suka dari suaminya seperti yang suami itu kan suka sama istrinya. Nah, berarti kamu suka sama istri itu apa? Pakaian, pakai pakaian yang cantik bagus itu. Kamu juga. Namanya kan manusia. Nah, kamu suka wangi, istri itu kan wangi, kamu pakai wangi. Bersih, kamu bersih juga. Karena bukan, oh sudah saya namanya suami tuh, gimana keadaannya tuh? Karena ada ceritanya itu ada satu orang sudah tua, sudah putih-putih rambutnya. Dia melihat itu wanita yang masih muda. Ya, melihat wanita itu masih muda. Maka laki-laki itu yang sudah sepuh, sudah tua sedikit itu, sudah ada rambutnya itu ada uban. Tanya, kamu nikah belum? Perempuan itu tanya, kenapa? Kalau belum nikah, saya mau melamar. Perempuan itu bilang tuh, wah, tidak apa-apa. Tapi ada satu masalah itu apa? Rambut saya sudah putih. Rambutnya sudah beruban itu. Maka itu ya udah nggak jadi aja. Kemudian perempuan itu, kenapa nggak jadi? Ya kamu sudah rambutnya sudah putih. Saya sudah nggak tertarik lagi gitu. Maka perempuan itu menjawab, demi Allah, saya belum ada satu helai rambut itu yang putih. Kok kenapa tadi bilang? Katanya, karena saya mau sampaikan, saya tidak suka hal pada diri kamu tuh seperti yang kamu tidak suka sama saya. Kamu tidak suka saya itu kan rambutnya sudah putih. Saya juga namanya manusia. Saya nggak suka itu orang yang sudah putih-putih. Nah, berarti perempuan itu apa? Ya suka yang masih muda juga. Oh ini kiai itu enggak, itu guru saya. Beda. Nah, jangan merasa itu, enggak, laki-laki itu kan tetap gimana, itu kan tetap cantik, itu ganteng. Arti sunnah. Nah, sunnah berhias. Nah, suami itu kan sunnah berhias untuk istrinya. Seperti istri itu sunnah juga berhias untuk suaminya. Wattazayyun li ba'dihima lidawamil 'ishrati wa tamkinil mawaddah, supaya kehidupan mereka berdua itu kan jadi lebih enak. Nah, jadi lebih cinta, semakin itu kan lebih cinta. Kemudian yang berikutnya ikhtiyarul asma'il karimati lil abna'i, milih nama-nama yang baik untuk anaknya. Berarti kalau mau diberikan nama untuk anaknya itu milih nama yang baik. Seperti Rasul itu kan kasihkan namanya apa? Abdullah, kasih nama Abdullah. Wa khairul asma'i ma hummida wa ubida. Nama yang terbaik itu yang namanya Abdullah atau Muhammad atau Ahmad. Yang penting milih itu nama yang baik, yang artinya baik. Jangan yang artinya keras-keras, artinya itu yang tidak baik, jangan.
Kenapa? Karena setiap orang itu dapat bagian dari namanya. Nama itu ada pengaruhnya. Maka milih nama yang baik. Nah, karena itu termasuk sunnahnya Rasulullah, ketika ada orang masuk Islam, kemudian namanya tidak baik, Rasulullah itu ganti namanya. Kenapa namanya tidak baik? Maka Rasulullah sering ganti. Maka dari awal itu milih nama yang baik. Nama yang baik. Kalau di situ namanya berapa? 2, 3, itu digabung. Ya tujuannya baik, biar apa, banyak namanya, nanti jadi orang itu kan lebih baik. Tapi kadang orang itu kan ambil dari Al-Quran, dari bahasa Arab, tapi orangnya nggak tahu artinya apa. Ya tanya dulu. Tanya dulu itu artinya apa. Jangan, oh namanya itu bunyinya baik. Senang, suka. Bunyinya baik. Tapi artinya wa afdhalul asma'i Abdullah. Nama yang paling baik itu Abdullah. Kemudian katanya yang terakhir, anna man taraka syai'an lillahi awadahu Allahu khairan minhu. Orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Artinya ikhlas ketika orang yang kena musibah, kena ujian dari Allah Subhanahu wa taala, meninggal salah satu anaknya. Kemudian orangnya rela, orangnya ridha dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Allah menggantikan kamu itu yang lebih baik. Awadahu Allahu khairan minhu. Allah menggantikan dia dengan yang lebih baik daripada yang itu, yang kamu hilang. Anaknya meninggal, tapi Allah memberikan dia itu anak namanya Abdullah. Kemudian anaknya itu 9 anak itu semuanya hafal Quran. Hah? Iya, cucunya. Berarti kan anaknya Abdullah itu. Berarti cucunya Abu Talha. Maka belum tentu yang musibah itu, oh itu tidak baik. Kadang itu musibah itu yang lebih baik buat kamu. Nah, maka seorang muslim itu tahu bahwasanya takdirnya Allah Subhanahu wa taala itu yang lebih baik untuk dia. Karena kamu tidak tahu akibat masa depan itu apa. Anak ini kalau nggak mati, kalau nggak meninggal, kalau hidup, kamu nggak tahu gimana keadaannya di masa depan. Maka mungkin matinya sekarang itu lebih baik. Kenapa? Kamu dapat pahalanya kalau kamu sabar, tahan. Allahu a'lam. Ada pertanyaan? Silakan. Ya. Suaminya apa? Iya. Itu yang pertama itu kan jadi ujian. Jadi ujian untuk suami. Ujiannya itu apa? Kamu berusaha, kamu sudah baik, sudah melakukan semuanya yang baik, tapi tetap istrinya tidak mau, istrinya nggak nurut, nggak baik. Berarti namanya ujian. Ujian kamu itu apa? Ujian suaminya itu harus dia berusaha memperbaiki istrinya, meluruskan istrinya. Kadang sudah diberikan semuanya, diminta ini, diberikan itu, tapi istrinya nggak. Itu namanya ujian besar untuk suami. Maka mana yang lebih baik? Kalau kamu bisa tahan, orangnya itu kan bisa tahan, bisa, masih ada harapan untuk apa? Untuk mendidik istrinya dengan baik. Mungkin nanti tahun depan itu lebih baik, atau bulan depan, atau berapa bulan itu kan jadi lebih baik. Itu bisa tahan. Tapi ini sudah berusaha, sudah capek sekali, itu kan mendidik istrinya nggak bisa.
harus ada perbandingan. Ada cerai aja, bukan langsung cerai. Cerai itu bukan solusi. Namanya solusi terakhir. Kalau memang itu istrinya kalau diceraikan itu yang lebih baik untuk suami sama istrinya, diceraikan. Tapi kalau ini kamu sudah punya anak, terus gimana anaknya nanti? Itu harus kamu melihat perbandingan, bikin perbandingan. Kamu tahan, orangnya itu suaminya tahan dalam keadaan istrinya nakal seperti itu, nggak paham atau gimana ini, itu masih kan punya anak, berarti masih dekat sama anaknya itu kan apa, dirawat dengan baik, ya udah. Hanya suaminya yang capek aja, boleh cari istri yang lain, tapi tetap itu nggak, kalau bisa itu. Supaya kamu itu nggak sakit terus itu ada yang meringankan, gitu. Tapi kalau enggak, ini ya belum ada anaknya, gitu kan, bisa boleh ceraikan. Kalau dia merasa sudah nggak bisa tahan, saya nggak sabar gitu, istrinya nggak bisa berubah, solusi terakhir itu. Talak itu kalau dia suami itu sudah bilang cerai satu kali, jatuh satu kali. Harus pisah, sudah cerai, kecuali dia kembalikan. Ya, ketika suami itu sudah mengucapkan cerai satu kali, sudah cerai. Hah? Bukan. Harus dipisah. Ketika suami itu menceraikan istrinya satu kali, artinya kamu tidak boleh kumpul sama perempuan ini. Namanya seperti wanita lain, bukan istri. Kenapa? Karena sudah diceraikan. Tapi kamu masih punya hak untuk dikembalikan. Ya, tambah ada akad. Hanya bilang saya kembalikan, udah kembali. Nah, itu kalau cerai masih pertama. Nah, suami masih bisa mengembalikan istrinya dalam masa iddah. 3 bulan atau sesuai dengan nanti iddah macamnya. Kalau dikembalikan dalam masa iddah, perempuan itu kembali lagi, normal, biasa. Tidak perlu akad lagi, tidak perlu ada saksinya, udah. Dia datang, saya kembalikan kamu, udah kembali. Kemudian diceraikan lagi, satu kali. Namanya cerai, sudah harus dipisah. Tapi masih bisa dikembalikan dalam masa iddah. Tapi kalau masa iddahnya habis, baru diceraikan satu, kemudian suaminya tidak mengembalikan istri sampai masa iddahnya habis. Sudah 3 bulan lebih, masa iddahnya habis. Oh, suaminya mau kembalikan, nggak bisa. Harus dengan akad baru. Akad baru, berarti akad. Berarti seperti nikah baru. Tapi bukan nikah baru, berarti akad baru, tapi sisa talaknya berapa? 2. Tapi tidak cukup hanya dia bilang itu saya kembalikan. Kenapa? Karena masa iddah sudah habis. Nah, iddahnya habis itu harus dengan akad baru, mahar baru juga. Ya, karena bukan akad aja itu, mahar itu. Ketika kita ada akad pasti ada mahar. Berarti dengan akad baru, mahar baru, juga perempuan itu kan setuju. Mau kembali. Ya udah. Tapi kalau hanya mengembalikan aja, belum selesai masa iddah, suami bilang, saya kembalikan. Istrinya, saya nggak mau, nggak setuju. Sudah kembali, walaupun istrinya nggak setuju. Tidak perlu ada mahar, nggak ada itu, nggak ada akadnya. Ya. Tapi kalau sudah cerai 3, selesai.
Gak bisa dikembalikan walaupun dengan akad baru, kecuali dengan syarat tertentu ada. Perempuan ini harus nikah sama orang lain. Ya, harus, ya, yang pertama harus selesai iddah dari suami yang pertama. Sudah diceraikan 3, berarti harus iddahnya dari suami pertama selesai. Kemudian nikah lagi sama orang lain dengan akad yang sah. Kemudian terjadi persetubuhan antara perempuan itu sama suaminya yang baru. Bukan hanya akad aja itu nggak terjadi sesuatu. Nggak, harus terjadi jima antara suami istri itu. Kemudian baru terjadi cerai. Terjadi cerai dari suami yang kedua. Ya. Kemudian iddah, selesai iddahnya baru bisa kembali ke suami yang pertama. Udah, jadi 3. Langsung. Boleh itu, dia cerainya itu satu. Berarti 3 yang terpisah. Atau dijatuhkan langsung 3, cerai 3, jadi 3. Langsung 3. Langsung, nggak bisa kembali lagi. Kecuali dengan syarat yang tadi itu. Kalau suaminya marah, banyak orang bilang gitu, oh itu suaminya marah. Ulama mengatakan, kalau benar suaminya itu marah, tapi marah ketika orang itu dilihat, semua orang yang melihat dia dalam marah itu, orang mengatakan orangnya gila, bukan orang normal. Baru cerainya nggak dianggap. Tapi kalau dia bilang, saya marah itu, tapi orangnya masih telepon, naik mobil, marah apa ini? Berarti cerai dalam keadaan marah atau tidak itu sama. Kecuali kalau benar-benar itu marahnya orang itu sampai seperti orang gila itu. Baru nggak dianggap. Kalau misalkan ada perceraian antara suami istri itu mana itu sampai? Nanti anak 2. Anaknya yang sudah umurnya 7 tahun ke atas itu diberi pilihan. Mau ikut sama ayah atau ikut sama ibu. Anaknya milih siapa, ikut. Anak yang di bawah umur 7 tahun tetap ikut ibunya. Hah? Ya, kalau 7 tahun ke atas itu diberikan pilihan untuk anaknya. Enggak, hakim itu hanya, kenapa? Anak di bawah umur 7 tahun itu masih membutuhkan ibunya. Itu kalau duanya, suami istri itu masih dalam satu daerah. Dalam satu daerah. Maka anak yang di bawah 7 tahun itu kan ikut ibu dengan syarat, ada syaratnya. Yang 7 tahun ke atas diberi pilihan. Mau ikut bapaknya atau ibunya. Nah, berarti yang 7 tahun ke atas itu diberi pilihan. Yang bawahnya itu haknya ibu. Dengan syarat ibu itu belum nikah.
Tapi kalau mau nikah, sudah, anak ini wajib ikut suami, ikut bapaknya. Walaupun baru setahun. Kenapa? Karena ibunya sudah mau nikah. Yang suami yang baru belum tentu dia baik sama anaknya. Jadi misalkan ada perceraian, kemudian anak baru setahun itu ikut ibu. Tapi kalau misalkan ibu ini mau nikah, walaupun baru setahun tetap nikah. Jadi Kecuali kalau bapaknya setuju. Bapaknya setuju, anak itu tetap sama ibunya, terserah. Tapi kalau bapaknya enggak, itu haknya bapaknya. Berarti anaknya bisa ditarik. jadi tapi nanti setelah ditanya lagi. Ya, sampai umurnya 7 tahun baru diberikan pilihan. Itu syarat yang pertama, berarti ibu itu belum nikah. Berarti enggak nikah lagi. Tapi Ya. Kalau dia nggak nikah lagi itu tetap anak itu bersama ibunya itu sampai umur 7 tahun. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, seperti yang tadi, keduanya suami itu bapaknya sama ibunya itu masih di satu daerah. Tapi kalau enggak, satunya mau pindah. Pindah kemana? Daerah yang lain. Berarti anak yang kecil ikut ayah terus. Gitu. Siapa yang mau pindah? Ayah berarti bawa anaknya. Siapa mau pindah? Ibunya mau pindah. Silakan pindah. Tapi anaknya itu tetap ikut ayah. Ya. Itu yang dibahas itu yang di bawah 7 tahun. Ya. Kalau di 7 tahun diberikan pilihan untuk mau ikut siapa, ayahnya atau ibunya. Nanti ada pembahasan itu namanya al-hadhanah. Al-hakim itu boleh dia yang memutuskan. Tapi hakim ketika memutuskan sesuatu harus sesuai dengan syariat. Cuman kenapa harus kita ke hakim? Karena hakim itu kan punya tugas untuk menjalankan syariat, menjalankan hukum. Walaupun kamu nggak suka, nggak setuju, ya. Karena kalau kita mau menyelesaikan masalah ini antara keluarga, ya masih itu. Kenapa? Oh, istrinya nggak setuju itu. Oh, akhirnya itu dibawa kemana? Pengadilan. Kenapa? Ada orang nggak setuju, nggak apa-apa, di penjara, masuk. Kamu nggak setuju dengan keputusan hakim. Hakim punya hak. Orang yang tidak setuju itu ditakzir. Takzir kenapa? Karena kamu nggak setuju dengan keputusan pengadilan. Boleh dia itu orang yang nggak setuju. Karena hakim itu punya wewenang itu yang kuat. Ada lagi pertanyaan? Saya mau bertanya orang hakim dia menghakimi seseorang tapi itu anggota keluarganya itu harus adil itu sesuatu Siapa? hakim ini. Iya harus adil. Nah, kalau dia ada pertimbangan seperti keluarga itu saja. Kalau dia mengeluarkan keputusan yang tidak adil, ya memang hakim itu kenapa kita bilang hakim? Karena dia melihat hukum syariat dijalankan dengan baik, dengan adil. Nah, tapi hakim itu boleh mengeluarkan keputusan sesuai kesepakatan kedua orang, kedua suami istri itu. Melihat itu mungkin kalau anaknya ditarik dari ibunya, nanti dia bilang, oh, kamu itu kan nanti sulit. Mana ada keluarga kamu, ibu kamu tuh dibilang sama suaminya. Nah, didamaikan antara duanya. Boleh gitu. Boleh. Tapi hanya memaksa orangnya nggak setuju,
memang orang itu kan haknya dari syariat itu, jadi tidak boleh. Berarti yang sering terjadi itu diceraikan istrinya walaupun suaminya nggak setuju. Oh, istrinya sudah minta, itu sudah ya, mengajukan perceraian, terus hakim itu langsung menceraikan. Suaminya belum tahu, hanya minta tanda tangan. Kalau suaminya tanda tangan, jadi cerai? Nggak jadi. Kenapa? Karena suaminya nggak menceraikan. Hanya istri itu kan bawa surat, ada akad cerai, minta suaminya tanda tangan. Dia nulis namanya terus tanda tangan. Itu nggak jadi cerai. Ya kan hakim itu kan tidak boleh memutuskan kecuali benar-benar itu hakim itu melihat ada di situ ada madarat. Nah, kenapa? Istri itu mengajukan ke hakim, ke pengadilan bahwasanya suami itu tidak memberikan dia nafkah, tidak memberikan haknya. Langsung hakim memutuskan, belum, harus dipanggil suaminya dulu. Suaminya mana? Dipanggil, dengar dulu. Suami itu, istri itu kan benar atau tidak? Nah, kalau memang istri itu, perempuan itu benar, suami tidak memberikan nafkah, maka dipaksa. Hakim itu memaksa suaminya itu untuk memberikan nafkahnya. Kalau sudah suaminya mau, ya udah lanjut pernikahan. Kalau nggak mau, tetap nggak mau, maka nanti yang menceraikan hakim. Karena hakim itu kan punya wewenang untuk memutuskan mengakhiri itu pernikahan. Tapi kalau dalam keadaan benar-benar itu suaminya itu kan tidak mau melanjutkan kewajibannya, diberikan pilihan, kamu mau nikah, tetap memberikan istri itu haknya. Tidak mau nikah, tidak mau, kamu sudah nggak setuju dengan perempuan ini, ceraikan. Tapi tetap suaminya tidak mau ceraikan. Makanya itu nakal-nakal itu, berarti yang memutuskan itu hakim. Kalau tidak diceraikan, yang menceraikan hakim. Udah. Tapi masalahnya kadang hakim itu memutuskan, suami itu nggak tahu sama sekali. Hanya tahu ketika istri itu datang membawa surat aja. Membawa surat, minta tanda tangan. Kenapa? Nggak tahu juga. Ini bukan, hakim itu bukan hanya tugasnya memanggil orang. Kamu punya apa? Punya tugas. Polisi itu semuanya di bawah tangan kamu. Orangnya dibawa ke sini. Ya, dipaksa itu orangnya gitu. Bukan hanya itu panggil aja, panggil orangnya nggak datang. Terus kalau orangnya nggak datang gimana? Berarti hakim itu punya itu wewenang untuk apa? Kirim polisi itu. Orang itu kan dibawa ke sini. Bawa ke pengadilan hakim. Apa? Hakim yang minta. Hakim yang minta. Hakim. Sesuai kesepakatan boleh. Hakim itu menyelesaikan masalah tidak sesuai dengan syariat. Ya. Berarti kan hakim itu bikin aturan baru. Boleh. Boleh. Nggak masalah. Banyak aturan-aturan semua itu kan nggak ada dalam syariat. Boleh. Karena juga dalam hukum syariat itu banyak
syariat yang tidak memberikan hukum, menentukan hukumnya, enggak. Dikembalikan ke budaya, uruf yang terjadi. Tapi kalau dengan peraturan itu banyak hal yang tidak suka, apakah ada bisa atau Ya, kan hakim itu harus bikin aturan itu yang untuk apa namanya? Untuk kemaslahatan, untuk maslahat masyarakat. Walaupun masyarakat, oh kita nggak setuju nih, tapi kalau di situ ada peraturan yang baru itu kan ada maslahat untuk masyarakat, masyarakat wajib taat. Taat. Kenapa? Karena di situ ada maslahat untuk masyarakat. Di hakim itu boleh mengadakan peraturan baru. Tapi dengan syarat peraturan itu ada maslahatnya untuk masyarakat. Nanti masyarakat itu kan setuju atau tidak. kalau tidak ada mudarat untuk masyarakat, tidak ada masalah juga, tapi ada kebutuhan untuk dirinya atau keluarga. Boleh. Untuk dirinya, untuk hakim. Ya. Untuk hakim sendiri atau untuk keluarga. Oh itu nggak boleh itu. Nggak boleh. Walaupun tidak ada mudarat untuk masyarakat. Walaupun nggak ada madarat untuk masyarakat, tapi di situ ada manfaat untuk hakim sendiri atau keluarganya. Berarti dia memanfaatkan dari pengadilan. Kalau dari secara fikihnya tidak apa-apa, nggak ada masalah di situ boleh. Tapi kalau termasuk sesuatu yang dilarang itu apa nggak boleh. Ya, secara fikih tidak ada keharaman, Ah. tidak ada mudarat untuk masyarakat aturan baru ini. Tapi aturan baru ini mungkin menguntungkan dia atau keluarganya dalam perusahaan. Ya, nggak masalah. Kalau dari fikih tidak mengharamkan, dari namanya undang-undang atau maslahat masyarakat tidak melarang, Jadi bisa ya, dalam aturan yang memberikan manfaat. boleh. Tapi peraturan ini, kalau peraturan ini dia tidak boleh mengambil keputusan sendiri. Keputusan ini haknya siapa? Oh, haknya masyarakat. Berarti dalam peraturan itu harus masyarakat setuju dengan itu. Maka tidak sah. Kenapa? Karena termasuk syarat itu masyarakat harus setuju dengan peraturan yang kamu lakukan itu. Kalau dalam undang-undangnya itu hakim itu boleh mengeluarkan keputusan baru. Tapi keputusan ini itu jadi haknya siapa? Haknya masyarakat atau haknya hakim? Kalau haknya hakim boleh. Tapi kalau enggak, ini haknya hakim boleh. Tapi dengan syarat masyarakat itu kan setuju dengan itu. Berarti harus dengan syarat itu. Setuju atau tidak. Kalau masyarakat nggak setuju, berarti nggak sah. Itu. Kalau masalah dalam rangka itu, Dosa. Dosa.